got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safitri dengan NIM 2305111829. Saya dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai irisan limas dengan menggunakan sumbu afinitas, tentunya dengan memanfaatkan GeoGebra atau aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum ke pembahasan, kita harus tahu dulu permasalahan yang mungkin dijumpai dalam pembelajaran irisan limas dengan sumbu afinitas di SMA atau SMP. Salah satu permasalahan yang mungkin dijumpai dalam pembelajaran irisan limas dengan sumbu afinitas di SMA atau SMP adalah sulitnya visualisasi bentuk 3 dimensi secara akurat. Visualisasi bentuk 3 dimensi secara akurat ini merujuk pada kemampuan siswa untuk membayangkan, menggambarkan, atau memahami objek atau bentuk yang ada dalam ruang 3 dimensi dengan presisi dan kejelasan. Kesulitan dalam memvisualisasikan dan memahami hubungan antara irisan limas dengan sumbu afinitas inilah yang menjadi tantangan dalam pembelajaran. Nah, langsung saja ke pembahasan. Diketahui limas T ABCD dengan titik P pada rusuk TA, titik Q pada rusuk TB, dan titik R pada rusuk TD. Lukislah bidang irisan pada limas tersebut dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran materi ini, kita bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Dengan aplikasi GeoGebra ini, kita bisa mudah menggambar irisan limas dengan menggunakan sumbu afinitas. Aplikasi ini memungkinkan kita melihat irisan dari segala arah untuk memperjelas bentuknya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Setelah masuk ke GeoGebra atau aplikasi GeoGebra, lalu kita buat alas dari limas tersebut dengan cara klik bagian segitiga yang ini, lalu klik poligon. Kemudian kita buat ukuran alas sesuai keinginan kita. Setelah itu, kita bisa hilangkan tanda label agar gambar tidak terlihat penuh. Caranya, klik kanan, lalu hilangkan checklist pada show label. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Kemudian kita lanjut dengan menambahkan tampilan 3D dengan cara klik bagian yang ini. Kemudian klik titik 3 ke bawah, pilih 3D grafik. Nah, ini dia tampilan 3D-nya. Kita bisa close grafik di samping dengan klik bagian titik 3 ke bawah, lalu klik close. Untuk membuat atas atau bangun ruang dari limas ini, kita bisa klik bagian piramid yang ini, lalu klik extrude to pyramid. Kemudian, klik di bagian alasnya. Lalu kita isi ketinggiannya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya isi ketinggiannya 4 saja. Untuk memperjelas gambar limas, kita bisa menghapus grafiknya dengan cara klik kanan, lalu hilangkan checklist pada show access. Lalu klik kanan lagi, kita hilangkan checklist pada show plan. Kemudian kita geser gambarnya ke tengah dengan cara mengklik bagian rotasi yang ini, lalu pilih dan klik move graphic view. Ketuk 2 kali di bagian grafiknya, lalu geser gambar ke tengah. Nah, kita bisa memperbesar gambar dengan klik bagian ini agar terlihat lebih jelas. Limas ini bisa kita ganti warnanya dengan mengklik titik 3 di bagian piramida, kemudian pilih setting, lalu pilih color. Nah, di sini kita bebas gunakan warna apa saja yang kita inginkan. Bisa kita tes dengan warna biru, ungu, kuning. Nah, di sini saya pilih warna hitam.
Lalu opasitasnya dibuat 0 sehingga tinggal kerangkanya saja. Lalu kita X-kan. Nah, di soal kan diketahui 3 titik, yaitu P, Q, dan R. Maka, untuk membuat titiknya, kita klik ikon titik yang ini, pilih poin, lalu letakkan pada rusuk TA, TB, dan TD. Karena ketiga titik ini bernama P, Q, dan R, maka kita bisa menamai ulang titik yang baru saja kita buat. Dengan cara, klik kanan, lalu klik rename, ubah hurufnya dengan P. Begitupun untuk selanjutnya. Dan juga menamai ulang titik puncaknya dengan huruf T. Untuk mempermudah kita membuat garis-garisnya nanti, kita bisa memperbesar font dengan cara mengklik garis 3 ke bawah, lalu klik setting, ubah ukuran fontnya menjadi 24. Kemudian P dan R pada satu bidang, yaitu bidang TAD. Bisa kita hubungkan dengan memilih bagian ini, klik Ray, lalu kita hubungkan P dan R. Kemudian kita perpanjang titik A dan D sehingga berpotongan dengan garis PR di salah satu titik. Nah, kita geser dulu gambarnya agar terlihat lebih jelas. Cara membuat titik pada perpotongannya yaitu pilih ikon titik, pilih intersect, lalu letakkan titiknya di perpotongan, maka muncullah titik E. Lalu di sebelah kiri, kita bisa hubungkan titik P dan Q dengan cara klik ikon garis, lalu pilih Ray, lalu klik P dan Q sehingga menjadi sebuah garis. Kemudian kita perpanjang garis A dan B sehingga berpotongan dengan garis PQ di satu titik. Kita geser dulu gambarnya agar titik perpotongannya terlihat jelas. Kemudian kita klik ikon yang ini, lalu pilih intersect, lalu letakkan titik potongnya, maka muncullah titik F. Kemudian titik F dan E bisa kita hubungkan sehingga membentuk sumbu afinitas. Dengan cara pilih ikon garis, lalu pilih line, hubungkan titik F dan E, maka inilah sumbu afinitasnya. Kemudian kita pertipis garis tambahan yang ini. Caranya dengan klik bagian garisnya, lalu pilih bagian garis yang di atas, lalu buat ketebalannya 2. Nah, begitupun selanjutnya. Untuk sumbu afinitasnya, kita ubah warna orange. Kemudian kita perpanjang garis BC sehingga garis tersebut berpotongan di sumbu afinitas. Kemudian perpotongan tersebut kita beri nama titik G. Kemudian kita hubungkan titik Q dan G sehingga berpotongan di rusuk TC. Lalu kita beri titik pada perpotongan tersebut. Kemudian kita pertipis juga garisnya. Nah, di sini titiknya itu adalah huruf H. Kita bisa namai ulang dengan huruf S, lalu klik OK. Karena sudah terdapat 4 titik pada limas, maka kita bisa melukis bidang irisannya dengan mengklik segitiga yang ini, klik poligon. Setelah itu kita klik titik P, lalu ke Q, lalu ke S, kemudian ke R, dan kembali lagi ke P. Kemudian kita bisa ubah warnanya dengan klik kanan, lalu pilih setting, pilih color, lalu ganti warna sesuai keinginan. Nah, di sini saya pilih warna pink. Nah, inilah bidang irisan dari bangun ruang limas TABCD dengan menggunakan sumbu afinitas. Kita bisa melihatnya dari berbagai arah, baik dari atas, bawah,
depan, belakang, ataupun kiri dan kanannya. Nah, sekian materi dari saya mengenai irisan limas dengan menggunakan sumbu afinitas, tentunya dengan memanfaatkan GeoGebra atau aplikasi GeoGebra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.